Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devini Gia Putri dengan NPM 2478272 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 3C. Pada video kali ini saya akan melakukan praktik hands-on untuk mata kuliah Teknologi IoT 2 di pertemuan 6, yaitu Node-RED to InfactDB. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang praktikumnya, karena sebelumnya saya sudah melakukan praktikumnya di lab. Jadi sekarang hanya mengulas sedikit. Jadi di praktikum ini kita belajar gimana cara menghubungkan platform Node-RED ke InfactDB supaya data sensor IoT yang kita ambil dari Node MCU itu bisa disimpan otomatis dalam bentuk database time series. Seperti biasa kita membutuhkan uh, ESP32, Node MCU, dan kabel data. Setelah semua dicolokkan, kita bisa langsung masuk ke praktikumnya. Konsepnya itu seperti kayak alur komunikasi data dari perangkat IoT melalui dari sensor yang mengambil data, dikirimkan lewat broker MQTT, diolah di Node-RED, dan akhirnya disimpan ke database InfactDB biar bisa dianalisis atau divisualisasikan dalam dashboardnya. Mungkin tujuan dari praktikum ini itu ada beberapa poin. Yang pertama, supaya kita paham gimana fungsi dan konsep dasar dari InfactDB itu. Nah, sebelumnya apa sih InfactDB itu? Jadi InfactDB itu adalah database time series, artinya data disimpan berdasarkan urutan waktu. Jadi misalnya setiap detik sensor ngirim data suhu. Jadi InfactDB ini bakal nyimpan semua nilai itu dengan waktu pencatatannya masing-masing. Ini penting banget di dunia IoT karena data dari sensor itu biasanya dikirim terus-menerus secara real time gitu. Yang kedua, kita juga jadi bisa belajar cara instalasi dan konfigurasi InfactDB di lingkungan Docker. Nah, kenapa pakai Docker? Karena Docker itu bikin proses instalasi jadi lebih gampang. Nggak perlu konfigurasi manual yang ribet gitu. Kita tinggal jalanin satu perintah dan kontainer InfactDB langsung aktif dengan semua dependensi yang udah siap. Yang ketiga, kita juga bisa mengintegrasikan InfactDB dengan Node-RED. Jadi Node-RED ini kan alat visual untuk ngatur alur data IoT ya. Nah, di sini kita latihan supaya data yang masuk dari sensor itu bisa otomatis dikirim ke InfactDB tanpa harus coding manual. Jadi lebih fleksibel gitu. Dan terakhir, kita juga bisa membangun sistem pemantauan suhu dan kelembapan secara real time menggunakan Node-RED, InfactDB, dan sensor DHT22. Jadi intinya, semua data dari sensor DHT22 itu bakal masuk ke Node-RED lewat broker MQTT, lalu diproses di Node-RED, dan disimpan otomatis di InfactDB buat kita tampilkan dalam bentuk grafiknya nanti. Nah, untuk alat dan bahannya seperti tadi yang sudah saya sebutkan, yang paling penting dan yang paling utama itu ada device, laptop atau PC ini sebagai perangkat utama untuk menjalankan semua softwarenya. Lalu ada Docker Engine, itu fungsinya buat menjalankan InfactDB dan Node-RED dalam bentuk kontainer. Lalu sebelumnya kenapa Docker Engine itu biar instalasinya lebih cepat dan rapi. Lalu ada Node-RED, ini aplikasi berbasis web yang kita gunakan untuk membuat flow data dari sensor. Lalu ada InfactDB, yaitu database yang kita pakai untuk menyimpan data sensor IoT-nya. Lalu ada Node MCU, ESP8266, ini microcontroller yang jadi pusat kendali perangkat IoT-nya dan terhubung langsung dengan sensornya. Selanjutnya ada sensor DHT22. Sensor ini bertugas untuk mengatur suhu dan kelembapan yang nanti bakal di-detect di lingkungan sekitar. Lalu ada MQTT broker atau Eclipse Mosquito sebagai penghubung komunikasi data antara Node MCU dan Node-RED. Lalu web browser digunakan untuk membuka dashboard Node-RED dan InfactDB-nya secara visual. Dan yang terakhir itu ada kabel data untuk menyambungkan antara device dan juga DHT22.
Jadi yang pertama, langkah pertama kita mulai dengan instalasi InfactDB. Jadi kita bisa ke tampilan Docker, lalu kita cari kontainer dengan nama InfactDB. Setelah itu kita pull dan kita run. Setelah kita mengerang kontainer yang bernama InfactDB itu tadi, kita akan buka port 8086 supaya bisa diakses dari browsernya. Juga akan membuat akun awal kayak username, password, dan bucket default. Setelah dijalankan, kita bisa cek dengan Docker PS buat memastikan kontainer InfactDB sudah aktif. Nah, selanjutnya kita masuk ke tampilan Node-RED. Jadi di Node-RED ini pertama-tama kita akan menambahkan function node buat mengatur format data dari sensor, lalu InfactDB out node buat menyimpan data ke database Infactnya. Jadi yang pertama ini kita menambahkan MQTT. Di sini kita setting bagian nodes ini kita install terlebih dahulu Node-RED config InfactDB. Lalu kita masuk ke menu settingnya, servernya kita ubah dengan IP kita. Lalu topiknya kita juga ubah sesuai dengan yang ada di Arduino kita atau Node MCU kita. Setelah hal itu kita down. Untuk MQTT yang kedua tetap sama. Sekarang kita InfactDB node tadi, kita setting URL-nya, ini kita ubah ke localhost-nya, kita ubah jadi IP kita dengan 8086, dan untuk tokennya ini nanti. Setelah itu kita masuk ke masih di tampilan InfactDB ya, kita organization-nya kita ubah juga apa yang sudah kita setting di Node MCU, bucketnya juga kita ubah juga. Setelah semuanya selesai, kita close, lalu kita deploy. Langkah selanjutnya kita masuk ke tampilan InfactDB. Jadi di halaman awal InfactDB ini kita bakal disuruh buat akun, login akun maksudnya. Jadi di sini kita masukkan nama kita masukkan passwordnya, lalu kita sign in. Selanjutnya kita di sini akan ambil token. Jadi kita masuk ke tampilan load data. Setelah itu kita masuk ke tab generate AV token dan kita checklist bucket yang udah kita buat. Setelah itu kita akan mendapatkan token ini, kita salin lalu kita tempel di bagian token di InfactDB yang ada di Node-RED. Setelah itu kita bisa lihat di Arduino IDE-nya bahwa data itu sudah dikirim. Mengirim data ke broker, temperatur 30 sekian, humidity-nya sekian, dan kita bisa cek juga di MQTTX. Di sini MQTTX kita juga setting menggunakan IP kita, dan juga di new subscriber ini kita isi topik yang udah kita setting di Node MCU tadi. Setelah semuanya sudah kita connected dan dia akan mengirimkan data seperti pada Node MCU ini, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke tampilan Node-RED. Jadi di IP /1880 kita slash lagi UI. Di situ kita akan masuk ke tampilan default home yang udah kita setting. Di situ ada dua. Di sini saya membuat dua home. Yang pertama, home pertama itu untuk temperatur dan home kedua itu untuk humidity. Di sini bisa didetect bahwasanya temperatur berwarna kuning kurang dari 40 dan humidity berwarna kuning juga kurang dari 100 ya, karena sebelumnya saya men-setting untuk temperatur itu maksimal 40 dan humidity maksimal 100. Nah, kita sekarang masuk ke Data Explorer. Ke InfactDB kita masuk ke tampilan Data Explorer. Di situ kita bisa klik
bucket yang udah kita buat. Setelah itu kita klik DHT dua-duanya, kita cek nih. Yang pertama kelembapan. Kita submit, di sini menunjukkan ya kelembapannya berapa. Ini untuk tampilan Gauk. Lalu selanjutnya kita cek yang suhu, kita checklist yang suhu, kita submit lagi. Di sini juga menunjukkan data suhu 28,60 untuk Gauk juga. Selanjutnya kita bisa lihat untuk tampilan grab. Untuk tampilan grab ini bisa kita lihat dua-duanya. Kelembapan dan suhu di sini juga didetek. Ini untuk kelembapan 58,3, suhu 28,9. Lalu yang terakhir dan yang paling utama, kita masuk ke tampilan table. Kita checklist dua-duanya untuk melihat kelembapan dan suhu. Di sini kita juga bisa melihat kelembapan berapa dan suhu berapa. Nih. Sudah selesai apabila sudah bisa saling terkoneksi antara InfocDB, Node-RED, MQTT, dan Node MCU, itu tandanya praktikum sudah berhasil ya. Sudah saling terkoneksi semua perangkat yang udah kita gunakan. Jadi dari seluruh praktikum ini kita bisa simpulkan bahwasanya kalau InfocDB itu punya peran besar dalam dunia IoT, terutama buat nyimpan data yang datang secara terus-menerus kayak data sensor seperti data sensor suhu dan kelembapan. Dengan menggabungkan Node MCU, MQTT, Node dan InfocDB, kita udah bikin sistem lengkap dari ujung ke ujung, mulai dari pengambilan data, pengiriman, pemrosesan, sampai penyimpanan. Jadi kelebihan sistem kayak gini adalah data yang masuk bisa langsung dipantau dan divisualisasikan secara real time. Jadi kalau suhu di ruangan tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun, grafiknya itu langsung kelihatan dia naik apa turun gitu. Selain itu, InfocDB ini juga efisien banget karena dia khusus dibuat buat data time series. Jadi performanya lebih cepat dibanding database biasa seperti kayak contohnya MySQL gitu. Intinya dari praktikum ini kita jadi ngerti alur kerja sistem IoT secara utuh. Dari sisi perangkat keras, jaringan, hingga penyimpanan datanya. Dan yang paling penting kita jadi terbiasa menggunakan tools modern kayak Docker dan juga Node-RED. Yang mungkin banyak banget dipakai di dunia kerja IoT sekarang ya. Jadi bisa dibilang praktikum ini bukan cuma ngajarin kita cara connect antar aplikasi saja, tetapi juga melatih gimana cara mikir alur sistem IoT itu secara lengkap, mulai dari data sensor sampai data itu bisa kita lihat dalam bentuk grafik yang real time. Semuanya terhubung dengan lancar tanpa adanya error. Oke, udah selesai penjelasan praktikumnya. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.